Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha semuanya. Semoga kalian semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, jadi kultum kita hari ini adalah membahas tentang turunnya Al-Qur'an. Kalau kemarin Bunda Fatma membahas tentang cara membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Nah sekarang kita akan membahas tentang turunnya kitab suci Al-Quran. Nah anak-anak, ada yang tahu nggak nih kapan Al-Quran itu diturunkan dan kepada siapa Al-Quran itu diturunkan dan surah apa pertama yang diturunkan? Oke, Pak Rahman akan jelaskan. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun surah pertama yang diturunkan yakni surah Al-Alaq sebanyak 5 ayat. Ceritanya tuh begini anak-anak. Jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang merenung di Gua Hiro. Nah, ketika itu turunlah malaikat Jibril dari langit menghampiri Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu. Nah, ketika itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Tapi Nabi Muhammad kebingungan pada saat itu. Nabi Muhammad menjawab, "Apa yang harus aku baca? Aku tidak bisa membaca," kata Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian malaikat Jibril memeluk erat Nabi Muhammad SAW sembari memerintahkan untuk membaca Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nah akhirnya Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Alaq yang 5 ayat tadi. Nah anak-anakku semuanya, Nabi Muhammad itu memang tidak bisa membaca, tapi beliau punya kelebihan. Sekali dia mendengar, dia akan menghafalnya. Akan tetapi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, langsung oleh malaikat Jibril letakkan di hatinya Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak Rahman sampaikan mengenai sejarah atau kisah diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmah yang harus kita ambil dari sejarah tersebut atau dari kisah tersebut, yang pertama adalah kalian harus rajin-rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kalian masih belum bisa membaca, maka kalian harus rajin untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi kalian di rumah jangan sampai tidak ngaji dalam sehari itu. Jadi umminya harus tetap diulang-ulang meskipun sudah disetorkan ke guru kalian masing-masing. Terus kalian juga harus memperbanyak menambah hafalan juz 30-nya. Yang masih belum sampai surah At-Takatsur, silahkan kalian menghafal lebih giat lagi supaya sampai surah At-Takatsur. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak Rahman sampaikan untuk kultum kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.